Sebelumnya marilah kita lihat tentang tujuan dari kita memperingati Hari Pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, harus dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta memiliki keberanian untuk mendobrak permasalahan bangsa, terutama yang mengganggu NKRI, mengganggu keselamatan bangsa, mengganggu kehidupan bangsa dan keutuhan NKRI yang harus solid. Jadi kita harus berani. Karena kita sebagai generasi penerus hanya melanjutkan masalah penjajah, banyak pahlawan, terutama Bung Tomo. Melawan dengan segala upaya, dengan segala senjata, akhirnya penjajah tidak berani. Kalau musuh dari luar datang ke luar kita masyarakat dan TNI bersama-sama untuk mengusir. Pernah seorang panglima Amerika yang menempatkan marinir Darwin ditanya sama wartawan kita, apakah persiapan untuk menyerang Papua? Dia jawab, saya nggak mungkin, pasti hancur. Karena rakyat dan TNI bersama-sama akan menyerang. Itu pengalaman kita. Dan pengalaman kita itu ditiru oleh Vietnam. Perlu diketahui bahwa negara yang merdeka karena perjuangan, karena mengorbankan jiwa dan raga, adalah pertama Indonesia, yang kedua kali Vietnam. Dan Vietnam pernah datang di sekolah Saspo. Pada waktu saya wakil Saspo, komandan Saspo. Ada juga mahasiswa dari tentara Amerika. Dia mengatakan, saya menang perang karena ilmunya dalam dari Indonesia, perang gerilya. Pada waktu itu ada yang ingin menghapus teritorial. Ini jiwanya satu negara, tentara dan masyarakat mengusir penjajah. Kita mengusir penjajah, kemudian Inggris menjajah negara-negara dunia 55 supaya dia tidak malu karena negara yang dijajah itu sudah komitmen ingin merdeka, diberikan kemerdekaan, kemudian bergabung dengan Commonwealth. Itu masih mengganggu kita, ya, antara Inggris, Singapura. Nanti saya sampaikan mengenai wilayah kedaulatan negara kita yang masih dikendalikan oleh Singapura. Jadi generasi penerus hanya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dan memiliki keberanian. Karena musuh kita itu lain dengan zaman dulu. Musuh itu adalah menjadi musuh bersama. Kalau zaman dulu musuhnya Belanda. Sekarang musuhnya lain, Pak. Musuhnya ada dua yang harus kita tinggalkan semangatnya dan keberaniannya. Pertama ada korupsi. Itu menjadi budaya. Budaya siapa? Pemimpin, pejabat. Ada seorang bupati korupsi, padahal ayahnya mantan gubernur masih masuk penjara, anaknya korupsi. Jadi sekarang bupati sama gubernurnya, kepalanya korupsi. Ada presiden kita yang korupsi, yang ditiru oleh pejabat yang lain. Nah ini sekarang ini harus dihilangkan. Korupsi adalah kejahatan yang extraordinary crime. Oleh karena itu bagaimana memberantasnya harus juga dengan extraordinary. Tidak biasa. Kalau kita lihat para koruptor yang diborgol tangannya, kemudian difoto, bedanya antara koruptor dari Indonesia dan Cina. Dari kita tangannya dibor, tapi wajahnya berseri-seri, Pak. Kalau tangannya nggak diborgol, mungkin dia dari aja.
Tapi koruptor dari Cina, begitu diborgol tangannya, kita lihat wajahnya tuh menunduk ke bawah sedih. Karena tahu apa risiko yang diemban oleh dia. Kita koruptor, keluar dari penjara, masih kaya. Kalau Cina jangankan kaya, hidup aja belum tentu. Ya. Hukumannya tembak mati. Ini musuh kita. Dan sekarang sudah kemana-mana. Tidak hanya pemimpin. Masyarakat biasa, yang masyarakat pekerja kecil juga begitu. Kita lihat baru saja informasi kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, besi beton rel itu dicuri 100 ton. Itu pasti ada kerjasama, tidak hanya orang bawah, tapi orang atas juga. Pemimpin prestasi kena, ya, kalau diusut. Tapi kita lihat tuh ya, pemerintah KPK bisa mengusut nggak? Adalah terorisme. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, saya setuju sekali. Ya, kita bagaimana menggerakkan pengetahuan kita, menggerakkan pengaruh kita, supaya orang-orang yang mempunyai prinsip khilafah, ya kita tidak memaksa, tapi menyadarkan bahwa negara kita itu negara kesatuan, harga mati, bukan negara Islam. Negara Islam seperti di Syria, seperti di Irak, ya itu tidak pernah tenang, ya. Karena agama dijadikan konflik, kemudian dijadikan perbedaan politik. Juga akhir-akhir ini Afghanistan. Kalau kita melihat di WA ada yang perempuan dibunuh, ditembak, menyampaikan Allah Akbar. Itu bagaimana? Ya? Tidak ada orang membunuh yang tidak berdosa, pasti berdosa. Yang berkaitan dengan radikalisme, ya kita sudah dipersatukan oleh penempatan kita melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 28. Dari Sumpah Pemuda itu muncul persatuan. Kemudian diformulasikan lagi menjadi Pancasila pada 1 Juni 45. Yang akhirnya semangat kemerdekaan dideklar tanggal 17 Agustus 45. Itu berkat pemikiran brilian dari Paling Bani. Oleh karena itu, kita jangan lengah. Khilafah itu musuh dalam selimut. Sangat membahayakan. Kita tentunya tidak rela bangsa Indonesia dijadikan negara agama. Kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu betul, harga mati. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, panjangnya itu dari London ke Baghdad, Pak. Panjangnya. Jadi Eropa ditambah dengan Timur Tengah. Bukan main luasan. Kemudian bangsa Indonesia karena hidup di 17.000 pulau, itu bangsa Indonesia sangat heterogen, multi etnis, multi budaya, agama dan kepercayaan ada agamanya 6. Ada kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Kita harus menghargai perbedaan. Jadi untuk menuju ke Indonesia Maju tahun 2045, ada 2 musuh utama, yaitu korupsi dan radikalisme. Mari kita sampaikan kepada generasi penerus, termasuk Pak Badi dan saya kan generasi penerus, tapi umur udah tua Pak, sudah 70 tahun. Jadi bisanya hanya memberikan semangat saja kepada generasi muda. Iya. Ya, saya pengajar di UI. Setiap selesai kuliah, akhir pelajaran, saya undang pertama saya berikan ceramah.
Pertama tentang NKRI. Ya, kita multi etnis, multi budaya itu yang menyebabkan kita potensi perpecahan paling besar di seluruh dunia. Tapi kita bersyukur sekarang ini menjadi satu negara yang kuat. Dan pada tahun 2045, kita menjadi negara yang ekonominya terbaik di dunia. Kalau tidak ada korupsi, tidak ada radikalisme, insya Allah akan tercapai pada 2045. Jadi 100 tahun setelah merdeka, kita menjadi negara ekonominya terkuat nomor 3 setelah Cina dan Amerika. Baru Amin. kita. Amin. Nah, kita punya tujuan ini harus didukung. Kalau tidak didukung ya sulit. Jadi pada garis besarnya itu yang perlu saya sampaikan. Jadi radikalisme dan korupsi itu harus diberantas. Kita pasti mampu, pasti bisa. Ada patah mengatakan, there is a will, there is a way. Kalau kita punya keinginan, pasti ada jalan. Dari soil, dari soil. Jadi saya mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Ali. Mudah-mudahan kita menjadi negara maju tahun 2045. Amin. Insya Allah. Amin. Akhirnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.